duduk. Selamat siang Bu. Siang juga. Benar ini Bu Devi Lestari, konselor yang buka praktik di sini? Iya, dengan saya sendiri. Oh, ini dengan Nurul Jannah ya? Oh iya Bu. Buat janji dengan Iya saya sendiri. Oh iya. Apa yang ada bisa saya bantu? Iya Bu. Jadi kedatangan saya di sini saya mau konsultasi sama Ibu. Kebetulan saya lagi ada masalah dan saya nggak tahu cara menyelesaikan gimana. Jadi saya butuh arahan Ibu. Gitu. Bisa diceritakan bagaimana masalahnya? Jadi gini Bu, ayah saya itu kan karyawan di sebuah PT perkebunan. Nah, kemudian ayah saya cari kerja sampingan. Akhirnya saya masuk kerja sampingan di sebuah PT obat-obatan gitu. Semenjak ayah saya kerja sampingan itu, ayah saya berubah. Dan akhirnya ibu saya curiga, terus beranggapan kalau ayah saya itu selingkuh. Akhirnya mereka ya marah-marah, kemudian bertengkar. Jadi saya merasa stres gitu. Dan saya nggak tahu saya itu harus gimana Bu. Oh, saya paham apa yang kamu rasakan. Tapi bagaimana bisa ibu kamu beranggapan bahwa ayah kamu berselingkuh? Apakah ada bukti? Ya ada Bu, kemarin ibu saya bilang kalau ibu saya itu baca SMS di HP ayah saya. Dan SMS itu tadi yang buat ayah sama ibu saya itu bertengkar, marah-marah gitu. SMS. Iya Bu, ibu saya baca SMS di HP ayah saya, SMS-nya yang nggak wajar gitu. SMS nggak wajar seperti apa? Kalau itu saya kurang tahu Bu, soalnya ibu saya nggak ada cerita ke saya. Tapi yang jelas SMS itu tuh yang buat ibu sama ayah saya tuh bertengkar. Apakah ada bukti lain yang bisa memperkuat tuduhan tersebut? Ada Bu, semenjak ayah saya kerja sampingan tersebut, ayah saya itu berubah. Kayak jarang pulangnya pun larut malam, jarang ngumpul sama keluarga. Pokoknya sibuk terus dari hari yang biasanya gitu. Jadi ibu saya tuh makin curiga dong kalau ayah saya itu selingkuh. Nah ya akhirnya makin memperkeruh suasana Bu gitu. Pernahkah ibu Anda membicarakan hal ini kepada ayah Anda? Gimana tanggapan ayah Anda? Pernah Bu, tapi respon ayah ya biasa-biasa aja, santai aja. Ayah tuh bilang SMS itu tuh cuma bahas-bahas masalah kerja aja. Terus kalau masalah pulang malam itu saya bilang kerjaan di kantor tuh banyak, jadi lembur, wajar kalau pulang malam. Alasan ayah sih seperti itu. Tapi ibu saya tuh kayak nggak yakin. Ibu saya tetap beranggapan kalau ayah saya tuh benar-benar selingkuh. Ada bukti? Apakah ada bukti untuk memperkuat tuduhan tersebut? Atau anda sendiri yang ingin carikan bukti tersebut? Pernah Bu, suatu malam ketika ibu saya udah tidur, saya nggak sengaja kayak memergoki ayah saya lagi nelpon sama seseorang. Awalnya sih saya udah positive thinking gitu, oh mungkin ayah lagi nelpon sama temannya Om Agus mengenai masalah kerja gitu. Tapi makin lama saya makin nggak enak gitu, kayak ada sesuatu yang beda. Akhirnya saya dengar, kan larut malam tuh suasananya hening, jadi saya dengar ayah saya tuh lagi ngomong sama perempuan, dengar suara wanita dari HP tersebut. Jadi saya makin yakin kalau ayah saya tuh memang betul-betul selingkuh. Kira-kira gimana sih pembicaraan dalam handphone tersebut? Kalau itu saya kurang tahu Bu, tapi yang jelas yang saya dengar mereka itu kayak janjian gitu. Janji? Iya, kayak mereka janji mau ketemuan gitu, tapi saya nggak tahu Bu di mana tempat mau ketemuannya. Yang jelas besok mereka itu mau ketemuan. Tidakkah terpikirkan oleh Anda untuk mengikuti ayah Anda tersebut kemana perginya? Ada Bu, saya sempat terpikir juga mau ngikuti ayah, tapi saat itu situasi lagi nggak mendukung, jadi saya urungkan aja niat saya. Jadi saya cuma bisa memantau perkembangan selanjutnya aja Bu. Terus
bagaimana selanjutnya? Ya memang betul besoknya ya betul-betul ketemu sama wanita itu Bu. Kira apakah kamu tahu siapa wanita itu? Tahu saya wanita itu tuh teman kerjanya ayah Bu di kantor. Jadi yang saya khawatirkan sekarang gimana caranya supaya ayah tuh mengakui dia tuh selingkuh apa enggak. Pun kalau ayah nggak selingkuh, ayah tuh harus ngakui kalau perbuatan dia tuh salah, udah nyakiti ibu gitu. Tapi saya takut Bu. Oh begitu. Jadi dari pembicaraan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu kamu ingin mengingatkan pada ayah kamu bahwa perbuatan itu salah. Yang kedua, kamu ingin mencari bukti terlebih dahulu atas tuduhan tersebut. Nah, apa yang membuat kamu takut atas untuk mengingatkan pada ayah kamu? Ya saya takut ayah marah Bu. Loh, kenapa takut? Jadi Anda terus membiarkan ayah Anda terus menerus seperti itu? Ya enggak sih Bu, tapi ya saya takut aja kalau dia tersinggung kalau saya mengingatkan dia. Itu sih tergantung dengan Anda sendiri. Di mana Anda menggunakan kata-kata yang sopan, halus, terus jangan sekali-sekali Anda memancing emosinya. Terus jangan pernah kamu menggurui dan hargai setiap pendapat yang beliau keluarkan. Iya Bu, saya akan coba usaha untuk lakukan saran-saran dari Ibu. Baiklah, kalau begitu dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir dapat kita simpulkan bahwa kamu tidak perlu lagi takut untuk mengingatkan pada ayah kamu bahwa perbuatan dia itu salah dan tidak pantas untuk dilakukan. Nah, benar begitu kan? Terima kasih banyak atas solusi dan saran yang udah Ibu berikan sama saya. Jujur saya udah lega. Saya akan coba melakukan arahan-arahan dari Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, bukan saya memberikan solusi terhadap kamu, tetapi kamu sendiri yang menyelesaikannya. Oh ya Bu, setelah ini boleh nggak kalau kita ngadakan pertemuan lagi? Oh, boleh. Saya nggak keberatan sama sekali. Oke, baik Bu. Ya udah Bu, mungkin saya rasa udah lega. Saya izin pamit dulu Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya pamit duluan ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Jadi saya mau cerita sama Ibu mengenai masalah yang kemarin Bu. Oh iya. Bagaimana? Apakah sudah diceritakan kepada kamu? Alhamdulillah sudah saya ceritakan sama ayah Bu, dan alhamdulillahnya lagi ayah sudah mengakui kesalahannya. Lega sih Bu, ternyata betul ayah betul-betul selingkuh, tapi ayah sudah mengakui kesalahannya. Dia juga sudah minta maaf sama kami, sama Ibu juga. Betul begitu? Iya Bu, tapi saya jujur masih agak mengganjal gitu di hati Bu. Mengambil seperti apa? Ya saya masih kepikiran kira-kira ayah saya tuh betul-betul tulus nggak sih minta maaf sama Ibu. Soalnya saya takut kalau ayah saya tuh mengulangi kesalahannya lagi Bu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya nggak tahu saya harus gimana Bu, tapi setelah saya pikir-pikir percuma juga saya berpikir negatif tentang ayah. Itu juga ayah udah minta maaf sama kami, dan kayaknya saya harus belajar memaafkan semuanya. Misalnya saya mau keluarga saya tuh baik-baik aja, jadi saya harus buang jauh-jauh pikiran negatif itu. Terus?
Ya saya akan belajar nggak berpikiran negatif lagi tentang ayah Bu. Saya akan menerima ayah kembali. Iya, saya setuju dengan Anda. Jadi mulai sekarang kamu tidak perlu lagi mengajukan permintaan tulis ayah kamu. Bu, terima kasih banyak atas arahan, saran, solusi yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya lega banget masalah ini bisa selesai dan keluarga kami baik-baik saja sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Jadi sekali lagi saya ucapkan semangat dalam menyelesaikan masalahnya. Iya Bu, iya. Baik, makasih Bu. Baik Bu, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.